Saya seminggu terakhir ini ada teman saya dulu di Aliyah itu, si Aliyah Man 1 dengan di S1 Medan Syariah. Dia baru belajar itu kayaknya, spiritual yang cenderung kebatinan, kemudian belajar di YouTube, kemudian sering menyerang ulama, menyerang umat Islam macam-macam. Nah, dalam pengetahuan saya ilmunya sudah mulai menyimpang, gitu ya, pemahamannya. Akhirnya saya tulislah kembali salah satu materi ceramah saya, cara menghindari sesat dalam belajar agama. Itu perlu diperhatikan, Pak. Kalau ada ulama mengatakan itulah masuk neraka, itulah sesat, coba perhatikan ulama ini. Dia ahli nggak dalam ilmu itu? Kalau dia tidak ahli dalam ilmu itu, ketahuilah dia itu pembohong. Kenapa saya katakan pembohong? Bagaimana dia menghakimi satu ilmu yang dia sendiri nggak tahu, nggak ahli. Allah sudah katakan ke kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti orang-orang yang tanpa ilmu, mengikuti fatwa tanpa ilmu. Maksudnya apa? Kalau dia mau menghakimi itu sesat, dia harus ngerti ilmunya dulu. Saya sering sekali katakan, bahasa Nabi itu kan jelas. Kalau bahasa Tuhan begini, kullu ya'mal ala syakilati. Setiap orang berbuat sesuai dengan kondisinya, keilmuannya, lingkungannya, profesional. Kalau bahasa Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantajiri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu hancurnya. Itulah yang buat hancur tuh. Dia enggak ahli. Masa kita serahkan sesuatu kepada yang enggak ahli? Bapak Ibu, pahami baik-baik. Kalau mobil ibu rusak, mobil bapak rusak, bapak bawa ke bengkel kereta, selesai enggak? Hah? Atau kereta bapak rusak, bawa bapak ke Auto 2000, selesai enggak? Hah? Tapi itu sama-sama otomotif itu, Ustaz. Sama-sama ilmu kendaraannya itu. Beda spesialisnya, kedalamannya, kehalusannya. Itu loh. Disitulah nanti buat rusak itu. Artinya pretelinya dia enggak ahli, ya rusak. Mungkin rusak, hancur. Maka kalau orang salafi ngomong tasawuf tarikat jangan didengar. Kenapa? Karena dia enggak pernah dalami ilmu itu. Ilmu tasawuf tarikat ini ilmu ruhani Islam yang disistematisasi ulama. Semua ilmu itu bid'ah. Ilmu tafsir zaman Nabi enggak ada. Mana tak ada tafsir Tobari. Tafsir yang paling tua Imam Tobari. Tobari bukan sahabat. Coba lihat tafsir Ibnu Abbas, mana ada? Kalau ada tafsir Ibnu Abbas, itu pun dikumpul ulama belakangan. Tafsir dia. Ilmu hadis, bid'ah. Mana ada kitab ilmu hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud? Ada kitab hadis mereka? Tidak ada. Kitab ulumul hadisnya? Tidak ada. Ada nggak mereka mengatakan hadis sahih, hadis dhaif, hadis lemah? Nggak ada. Jadi dari siapa itu? Ulama tabi'in. Imam Zuhri 150 hijrah. Bayangkan 100 tahun lebih, 150 tahun sesudah hijrah Nabi baru ada ilmu itu. Kenapa dibuat itu? Supaya dia mudah dipahami. Dibuatlah sistematisasi ilmu. Nah, ilmu jahirnya itu ilmu fikih. Ada ulamanya Syafi'i. Maka nanti Bapak Ibu jangan heran. Kalau orang salaf ini kan kadang-kadang karena belajar hadis saja tahunya, ngutip comot-comot bahasa Imam Syafi'i. Coba. Kalau kalian, janganlah kalian ikutin Sufi. Sufi itu di pagi harinya goblok, nanti akhirnya malamnya gila gitu. Macam-macam gitulah tipnya kan. Coba kita ambil bahasa Imam Syafi'i ini, kita lihat Sufi besar. Imam Ghazali, bodoh. Dia dapat gelar Bahrul Ilmu, lautan ilmu di masanya.
Izzuddin bin Abdissalam dalam ilmu kesufiannya itu sultanul ulama gelarnya, rajanya ulama, saking hebatnya ilmunya. Apakah bodoh seperti kata Imam Syafi'i? Kok bodoh kali menganalisis? Inilah kebodohan-kebodohan yang dimunculkan orang bodoh. Kenapa? Dia tidak tahu ilmu itu, tapi dia hakimi ilmu itu dengan orang syariah, bahasa Imam Syafi'i. Maka Imam Baihaqi mengatakan yang dimaksud sufi bodoh oleh Imam Syafi'i itu adalah sufi gadungan. Orang-orang ngaku sufi, nggak ngerti syariat, baru belajar tarekat atau belajar ilmu kebatinan sufi, lalu yang bisa belajar sendiri, jadi pemalas, udah tawakal saja modelnya, ya salah paham. Itu yang dimasukkan Syafi'i. Di masa dia yang dia lihat. Itu dijelaskan muridnya sendiri. Imam Baihaqi, Imam di dalam kitabnya dijelaskannya kan. Maksud guru saya Imam Syafi'i begini katanya. Loh, kenapa bisa orang Wahabi lebih paham daripada murid Imam Syafi'i? Dari perkataan Syafi'i kan aneh juga itu. Ini contoh-contoh. Ya. Maka supaya jangan sesat, saya buat konsepnya, belajar ilmu itu kepada ulama yang ahli di bidangnya. Itu salah satu konsep. Kalau nggak ahli dia situ, cek dulu. Yang ngomong ini sesat siapa? Ini. Apa jurusannya? Apa bidangnya? Masuk tarekat nggak dia? Kalau nggak masuk, nggak bidangnya, nggak bisa pakai itu. Itu sama dengan dokter gigi menyesatkan dokter jantung ketika bicara tentang jantung. Itu sesat, itu salah, itu dokter THT itu katanya. Tak ada begitu dalam ilmu kedokteran katanya. Padahal dokter giginya dia. Setters enggak itu Pak? Coba pahami itu bagus. Dokter giginya dia. Dibilangnya dokter THT sesat. Tak ada begitu dalam ilmu kedokteran katanya. Sama-sama dokternya dia. Siapa bilang dokter itu salah? Itu sama-sama dokter loh, dokter spesialis. Spesialisnya beda, Bu. Beda. Nah, itulah Pak caranya Pak ya. Teman saya di sini kan banyak ngajar, profesor-profesor. Ada yang ngerti tasawuf, ada yang tidak ngerti. Ada yang menangkal saja. Nah, kalau mereka ngomong tentang tasawuf, menyesatkan tasawuf, tak usah pakai. Atau tanya ke saya, karena saya mendalaminya. Ya, kalau tentang tarbiyah, saya nggak kuat, karena saya bukan orang tarbiyah, nggak ahlinya saya. Tapi kalau syariah, usul fikih, karena basic studi saya situ di kampus itu, dan tentang tasawuf itu saya belajar di luar dalam waktu yang cukup lama dengan guru yang beberapa orang lah, tidak saya katakan banyak, tapi ya bisa lebih dari 10 orang. Jadi begitu aja Bapak Ibu. Jadi lihat itunya ya. Jangan kita mudah terprovokasi. Karena nanti ya konsepnya itu kan gini. Supaya jangan sesat, dalilnya ada Quran Sunnah. Kemudian pemahaman Quran Sunnah ini, Quran Sunnah itu kalau dia bicara tentang syariah, dibantu pakai ilmu syariah. Gitu Pak. Kalau dia bicara tentang ruh, yang gaib, bantu pakai ilmu tauhid dan ilmu tarekat. Ya. Kalau tidak dibantu nanti bisa oleng. Nggak pakai ilmu namanya. Contoh, sebagian orang salafi. Mereka memahami Allah itu bertangan, berkaki. Itu kata-kata Allah, bukan kata-kata saya katanya. Wajah. Padahal di dalam ulumul Quran, kita kan harus memahami itu dengan ilmu ulumul Quran minimal. Ulumul Quran itu apa? Ada namanya bab muhkam mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya apa? Yang pertama hanya Allah yang tahu. Tauqif, serahkan maknanya ke Allah, sudah selesai. Yang kedua, warrasihuna fil ilmi. La ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi. Yang tahu maknanya Allah dan orang yang rasikh ilmunya. Ulama besar. Berarti ulama besar kita lihat pendapatnya, mereka mentakwil, ditakwil supaya jangan lari. Jadi takwil itu boleh kita ambil dari ulama-ulama rasikh yang dalam ilmunya, ulama besar, jangan ulama kecil. Nah, begitu dia. Sementara mereka mengharapkan takwil. Loh,
Sementara Ibnu Abbas mentakwil, Mujahid mentakwil, Imam Syafi'i mentakwil, Bukhari mentakwil, Ibnu Hajar al-Asqalani mentakwil. Ini kalau besar semua. Nah, di situ. Kenapa mereka tidak mau mentakwil? Karena mereka tidak pakai ulumul Quran. Takwil itu, ayat mutasyabihat itu, ayat yang hanya Allah yang tahu, satu. Ayat yang artinya berbeda dengan maksudnya. Harus ditakwil. Nah, itulah definisinya. Jadi kalau dia memahaminya pakai ulumul Quran, selamat. Itulah memahami ayat pakai ilmu. Harus pakai ilmu, Pak. Karena yang dilarang Allah kita itu apa? La taqfu ma laisa laka bihi ilmin. Jangan kamu ikuti yang kamu tidak tahu dengan ilmu. Begitu juga orang meditasi. Yang dia spiritualnya belum dalam, dia bicara hukum fikih Islam, sesat juga. Contoh, ada satu ayat dia sebut. Ayat ini menjelaskan, memerintahkan bahwa kita disuruh membaca Quran dan menunaikan sholat. Tapi orang-orang menganggap kewajiban sholat lebih wajib dari baca Quran katanya. Harusnya Quran itu lebih wajib dari sholat. Loh, ini orang meditasi, nggak ngerti syariah. Lari kan? Dia pahami ayat Quran, pakai ilmu meditasinya. Salah. Nggak ahli Quran, nggak, dia kan nggak ahli syariat. Kita sholat ini rukun Islam. Baca Quran rukun Islam nggak? Baca Quran sunnah apa wajib? Sunnah muakkad. Quran yang wajib dibaca apabila ayat Quran itu bahagian wajib di dalam ibadah sholat. Apa itu? Fatihah. Baru jadi wajib. Selain Fatihah tidak wajib. Wajib Syafi'i. Kenapa diwajibkannya Quran? Kita nggak baca Quran dia sholat sah. Tapi kalau kita nggak sholat, masuk neraka nggak? Masuk neraka. Nggak baca Quran, nggak ada ancaman neraka. Tapi kalau Qur'annya firman Allah dibandingkan dengan sholatnya, mungkin. Karena Quran itu firman Allah kan. Nah, itu nggak bisa dibandingkan itu. Tapi kalau hukum baca Quran dengan hukum sholat, lebih wajib baca Quran dan Quran, itu salah. Itu keluar dari lisan orang spiritual. Nah, ini nggak usah dipakai. Kenapa? Dia nggak ngerti syariah. Nah, dan saya sebagian jemaah saya itu kadang-kadang kalau saya ceramah gini, Ustadz, tolonglah Ustadz, tanggapi kenapa itu di YouTube tuh banyak kali pemahaman-pemahaman sesat. Nanti di YouTube tuh pengikutnya sudah ribuan, 170.000, ada yang sudah mencapai dekat jutaan, ratusan ribu pengikutnya. Dia ngaji spiritual, tapi gak sesuai rasa kami dengan Al-Quran hadis, Quran sunnah Ustadz. Ya mungkin hafalan Quran hadisnya lemah, ilmu agamanya lemah, syariahnya lemah kan. Dan saya memang memperhatikan begitu. Dan kalau dikasih kerjaan gitu, waduh berat juga saya semuanya. Kecuali ada asistennya kan. Nah, itu susah kita itu Pak. Itu banyak seperti itu. Ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Qara'a, Al-Qari'ah. Itu kenapa ditafsirkan, diterjemahkan kiamat. Itu Qari'ah dari kata Qara'a katanya. Jadi Qari'ah, Qara itu kan Qari itu kan pembaca Quran katanya. Nah, ini enggak ngerti bahasa Arab. Qari'ah itu ain, itu kiamat. Qara'a itu hamzah bukan ain, itu membaca. Qari'ah itu pembaca Quran perempuan, hamzah. Qari'ah ain itu kiamat artinya. Jadi nggak bisa bedakan hamzah dengan, akhirnya orang yang ngerti bahasa mengkritik kan. Nah begitulah Pak ya. Kalau mau menerjemah harus kembali kepada ahli bahasa. Nah, itulah cara kita supaya jangan sesat tadi begitu. Jadi dipakai ilmunya gitu ya. Nah. Menafsirkan Quran juga pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ya nanti ya sesat. Banyak sesat begitu Pak. Siapa salah satu yang sesat? Yang sering saya sampaikan itu Ahmad Musodik. Kenapa dia ngaku? Ahmad Musodik itu dia ngaku bahwa dia nabi akhir zaman. Ya, apa dia bilang? Ya dalam Quran ada namaku katanya.
Apa dia bilang? Nah, ini misalnya As-Saff ayat 6. Di sana dikatakan, wa idz qala Isa bin Maryam, Isa bin Maryam berkata, ya, terus nanti katanya akan datang mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan datang nabi yang namanya Ahmad. Apa tugas Nabi Ahmad? Dijelaskan dalam ayat lain, Al-Baqarah ayat 97, tugas Nabi Ahmad itu adalah musaddiqal lima baina yadayhi. Jadi ada kata Ahmad, ada kata musaddiq. Ini dia orangnya, Ahmad Musaddiq. Jadi jemaah kita ada yang mantan dari situ, Pak. Begitulah dia cara mendidik kami Ustadz katanya. Pakai dalil. Tapi akal-akalan. Enggak pakai ilmu. Nah, orang yang baru belajar agama oleh juga. Ada enggak pengikutnya? Banyak juga, Pak. Ya kan? Kok bisa banyak pengikutnya? Untung disesatkan MUI kan? Kalau enggak makin banyak itu pengikutnya. Dia edan. Jadi edan. Ya. Gitu juga. Nah, itulah perlunya kita. Makanya saya buat konsepnya itu, Pak, supaya jangan sesat. Saya buat. Karena terilham dari yang begini-begini. Berikan kepada ahlinya. Ya. Kalau enggak ahlinya, tunggu dulu. Cek dulu, benar enggak ini. Nah, ini agak asal ngomong aja kan. Nah, karena Imam Ali pun begitu. Dia lihat sahabat tuh ngajarkan Quran. Tanya Ali, kamu sudah paham enggak ilmu nasikh mansukh? Belum ya Ali. Sesat, menyesatkan nanti katanya. Kenapa? Dia ngajarkan Quran, tapi dia belum mengerti ulumul Quran. Salah satu yang dia tidak paham, ilmu nasikh wa mansukh. Diajarkannya Al-Quran yang sudah dinasakh. Dihapuskan, sesatlah. Makanya mempelajari Quran pakai ilmu, mempelajari hadis pakai ilmu, ya. Belajar agama pakai ilmu, gitu. Harus ilmu dengan ulama yang ahli dalam bidang ilmunya masing-masing. Nah, itulah konsepnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Cukup ya? Nah, waktu sudah 7. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, petunjuk, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.